adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua sehat selalu. Amin. Sama seperti Kak Selin yang pada hari ini ceria dan semangat. Adik-adik sobat misioner, bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan tema kita pada minggu yang kedua ini ialah anak misioner siap berbagi dan berkorban. Kakak ulangi ya, anak misioner siap berbagi dan berkorban. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wah, ayat ini pas banget dengan tema kita ya adik-adik. Anak misioner siap berbagi dan berkorban. Ayat ini juga cocok ditujukan kepada saya, adik-adik yang ada di rumah, dan adik-adik yang ada dimanapun. Karena sebagai anak misioner, kita harus rela berbagi dan rela berkorban dengan teman-teman. Sebelum kita masuk kegiatan kita selanjutnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga, kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah dan di mana saja berada, siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pewarta sabda-Mu yang baik dan membawa kabar sukacita kemanapun kami pergi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih, yang akan dibawakan oleh Kak Osi dan Karina. Dan setelah itu, akan ada renungan dari Kak Kori. Simak baik-baik ya adik-adik. Halo adik-adik, salam jumpa. Kenalkan saya Kak Osi, saya Kakak Rina. Kita adalah dua domba bersaudara. Nah, hari ini kita mau ngapain ya Karin? Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang seru bingit. Ayo, tentang apa? Tentang gembala yang baik bagi domba-dombanya. Nah, Kak Osi, terdapat dalam Injil mana ya? Aku tahu. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Tapi kira-kira gembala yang baik itu seperti apa sih Kak Rin? Gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik tahu nggak? Tugas gembala yang baik adalah yang menjaga dombanya, memberi makan, dan ia tidak membiarkan domba-dombanya keluar dari kandang ataupun tersesat di hutan. Gembala yang baik itu juga rela mati loh demi menyelamatkan domba-dombanya. Sebenarnya aku sih masih belum paham. Kenapa domba-domba harus dijaga, Kak? Kak Osi, domba-domba itu adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya. Oh iya ya, tapi kan domba-domba ada yang jagain tuh. Itu tuh seorang upahan yang dibayar oleh gembala untuk menjaga domba-dombanya. Tetapi pada saat ia melihat serigala datang untuk memakan domba-domba itu, seorang upahan lari meninggalkan domba-domba itu. Karena dia bukan si gembala atau si pemilik domba itu. Makanya dia tidak melindungi mereka. Kasihan dombanya ya, kalau nggak bertemu dengan gembala sebenarnya. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi,
Ketika gembala itu memanggil, maka domba-domba itu pun segera datang. Karena mereka mengenal suara gembalanya. Seperti Tuhan Yesus yang mengenal kita manusia. Selain itu, Yesus juga memberikan nyawanya, bahkan Yesus rela disalib dan wafat demi menyelamatkan kita loh. Nah, adik-adik ingat kan di awal tadi kakak cerita ada juga tuh domba yang gak punya gembala dan yang suka maunya sendiri. Nah, gembala yang baik juga sayang loh sama domba-domba itu. Dia juga mau nyelamatin domba-domba itu. Jadi, Yesus itu sebagai gembala yang baik juga rela nyerahin nyawanya bagi domba-dombanya. Karena dia sangat mengasihi kita. Benar sekali, adik-adik. Kalau gitu jangan takut ya, karena kita mempunyai gembala yang super baik. Jadi yuk kita panggil gembala kita, yaitu Tuhan Yesus yang baik, untuk hadir di hati kita. Biar apa? Biar setiap hari kita dapat perlindungannya. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Bahkan Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan sekarang kita harus selalu mencintai Tuhan Yesus dan harus taat kepada perintahnya ya. Amin. Tepuk Alkitab. Dibacakan, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Halo adik-adik sekami, apa kabar kalian semua? Kak Kori berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Nah adik-adik sekalian, tadi kita sudah melihat video animasi Sabda Tuhan yang sangat menarik dari kakak pendamping yang sudah menceritakan tentang isi bacaan kitab suci pada minggu ini. Tentang apa? Iya, betul sekali, tentang gembala yang baik. Sesuai dengan tema kita minggu ini, anak misioner siap berbagi dan rela berkorban. Di sini Kak Kori hanya mau menegaskan kepada adik-adik tentang apa sebenarnya poin-poin penting di dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, aku akan mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku." Nah, adik-adik, semangat berkorban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil atau sabda Tuhan minggu ini, itu mau mengajak kita, mengajak kakak Kori, mengajak kakak pendamping dan juga adik-adik sekalian untuk berani, untuk rela berkorban kepada sesama kita. Aduh Kak Kori, bagaimana sih kita mau berkorban kepada sesama kita? Mari kita mulai dari kelompok atau dari lingkup yang kecil-kecil, yaitu di dalam keluarga adik-adik sekalian. Kepada mama, kepada bapak, kepada kakak, kepada adik yang ada di rumah, kita mulai belajar untuk rela berkorban bagi mereka. Contohnya apa Kak Kori rela berkorban bagi mereka? Kalau Tuhan Yesus kan iya, dia rela memberikan waktu untuk menjaga domba-dombanya. Dia rela melawan binatang-binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya. Kalau misalnya adik-adik sekami ngapain ya di rumah? Berkorbannya seperti apa Kak Kori? Nah, kalau yang tadinya punya banyak waktu untuk bermain, kita korbankan waktu untuk bisa berbuat kebaikan bagi keluarga. Contohnya mungkin membantu mama membersihkan rumah, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman, atau banyak hal-hal baik yang lainnya yang bisa kita lakukan di rumah atau dalam keluarga adik-adik sekalian. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengorbankan kesenangan yang kita punya demi menyenangkan atau membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, mari kita berbuat baik kepada sesama kita, mari kita rela berkorban, mari kita berani untuk berbagi kebaikan kepada sesama kita.
Dan Kak Kori berharap ini berkelanjutan dan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Oke, sekarang Kak Kori memberi tugas kepada adik-adik sekalian. Ya, kamu yang di belakang, kamu yang menonton video ini, kamu yang lagi senyum-senyum sendiri, kamu yang lagi bersuka cita, adik-adik sekami Sekolah Tanjung Selor, Kak Kori mau memberikan tugas kepada kalian. Buatlah 5 perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga adik-adik sekalian. Lalu rasakan sukacita seperti apa yang Tuhan akan berikan ke adik-adik setelah adik-adik sekalian berbuat kebaikan demi kebaikan. Oke, jangan lupa tugasnya nanti Kak Kori akan tanya ke kakak-kakak pendamping. Kak Kori akan tanya ke orang tua kalian, sudahkah membuat tugas pada minggu ini? Yaitu, buatlah 5 perbuatan baik. Oke adik-adik sekami, jangan lupa selalu berbuat baik dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi. Karena anak misioner itu siap berbagi dan rela berkorban. Salam sehat dan sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Dadah! Kak Rina dan adik-adik di rumah, selesailah sudah cerita tentang gembala yang baik. Semoga adik-adik mendengarkan dan tambah rajin membaca kitab suci. Nantikan cerita-cerita lainnya. Dadah! Adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada, sebagai anak misioner, kita harus siap berbagi, rela berkorban, dan bersaksi. Untuk itu adik-adik, mari kita berderma, kita siapkan kantong kolekte di rumah, dan nantinya setiap minggu serahkan ke kakak pendamping ya. Juga kakak Vina ingatkan, adik-adik harus senantiasa berdoa ya, baik saat mau tidur dan bangun tidur. Juga saat mau makan dan setelah makan. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan doa dan lagu. Untuk doa akan dipimpin oleh Kakak Dwi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Marilah kita mengambil sikap doa yang benar ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pendalaman kitab suci pada minggu yang kedua ini. Kiranya apa yang tadi kami dengar dan kami dapatkan dapat berguna bagi saya dan teman-teman. Semoga kita menjadi gembala-gembala yang baik dalam memberitakan Injil bagi sesama kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Salam 2D 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Dadah!